Jadi jangan percaya dengan klarifikasi orang ini karena pasti yang dilakukan ini adalah kamuflase. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Ini namanya jurus kunyut melempar buah. Jurus pendekar 212 Wiro Sableng yang besok mau reuni. Yang ditujukan kepada Ormas Garis. Dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformasi Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformasi Islam. Jadi dia ormas terlarang yang seharusnya dilarang. Posisi ormas ini sama dengan FPI, sama dengan HTI, sama dengan PKI, sama dengan NII, sama dengan Khilafatul Muslimin. Jadi negara jangan membeda-bedakan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Apa yang dilakukan oleh pimpinan Ormas Garis ini adalah merupakan salah satu bentuk pembelaan diri, ataupun saya selalu menyebutnya ini jurus kunyut melempar buah ala 212 ini, ala Wiro Sableng. Kenapa? Karena jelas-jelas bahwa Pak Polisi, Pak Kapolda sudah merilis bahwa mereka-mereka yang terlibat di dalam pembongkaran itu adalah Ormas Garis. Jadi apapun yang dilakukan oleh pimpinan daripada Ormas Garis ini, saya kira hanya untuk membela diri saja. Apalagi dia sok baik, dan itu juga bagian daripada kamuflase yang dia lagi perangkan. Sok baik untuk ikut mengawal kalau ada yang mau memberikan bantuan. Kan jurusmu itu. Dan itu bagi saya jurus tidak masuk akal dan sudah tidak tren untuk kali ini. Jadi sekali lagi, polisi harus tegak lurus bagaimana supaya Ormas Garis ini tidak lagi ngelunjak. Nah, bisa dibayangkan temuan polisi sangat jelas bagaimana bahwa 5 pelaku itu adalah Ormas Garis, dan memang pada saat melakukan pencabutan label gereja di tenda itu jelas sekali bajunya. Makanya kalau saya ini lempar batu sembunyi tangan namanya. Jadi seolah-olah bahwa yang melakukan itu adalah orang-orang yang mengatasnamakan Ormas Garis. Kalau misalnya ada yang melakukan di lapangan, karena pada prinsipnya dia merasa tidak pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan itu. Seperti itu gambaran dari surat pernyataan yang dia baca. Tetapi apakah kita percaya atau tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak saja satu tempat terjadi hal seperti ini. Yang kedua, jelas-jelas mereka menggunakan atribut Ormas Garis, dan pengakuannya juga di kepolisian seperti itu, sebagaimana yang dirilis oleh Pak Kapolda ataupun Pak Kapolres. Nah, karena itu tetap jangan sampai polisi lengah lagi dengan pengakuan itu, apalagi mereka sok baik untuk ikut mau memberikan pengawalan terhadap pemberian bantuan. Kalau ada yang meminta, itu kan yang saya bilang tadi, jurus kunyut melempar buah itu jurus Wiro Sableng yang sudah gampang dibaca hari ini. Makanya kita berharap polisi tetap mengawal, memperbaiki proses penyidikan dan tegas di dalam memutuskan kasus ini. Berharap kasus ini masuk pengadilan, sampai di pengadilan disidangkan, lalu hakim memberikan hukuman yang tegas sehingga tidak ada lagi orang yang berbuat seperti ini di negeri yang kita cintai ini. Kita punya tanggung jawab bersama ini menjaga kebinekaan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan ini singkat saja. Saya berharap menteri terkait ataupun presiden untuk membukukan ormas ini. Kenapa? Karena ormas ini jelas-jelas punya afiliasi yang kuat dengan salah satu organisasi teroris dunia yang namanya ISIS. Itu tidak bisa kita tampik. Dan saya kira
gampang di tracking seluruh kelakuan-kelakuan busuknya ini ormas yang selalu membuat di mana-mana kekacauan di masyarakat dengan kasus-kasus intoleransinya itu. Sangat jelas bagaimana di dalam video yang beredar itu kan, bagaimana anggotanya terlibat secara langsung. Yang kedua, bagaimana pimpinan Ormas Garis ini adalah orang yang juga pernah menjadi pimpinan ISIS di Indonesia. Itu memberikan penguatan bahwa ormas ini memang ormas yang seharusnya dilarang. Jadi dia ormas terlarang yang seharusnya dilarang. Posisi ormas ini sama dengan FPI, sama dengan HTI, sama dengan PKI, sama dengan NII, sama dengan Khilafatul Muslimin. Jadi negara jangan membeda-bedakan. Tak kala mereka ini yang memiliki ideologi di luar daripada ideologi Pancasila, seharusnya negara tugas di situ. Jangan memberikan ruang. Kalau tidak mau negara ini kacau. Kalau tidak mau rakyatmu disengsarakan, dipersekusi oleh mereka. Karena mereka ini kerjanya mempersekusi di mana-mana ini. Kita harus memiliki pikiran dan visi yang sama bagaimana mengawal gagasan besar Padim Pader kita yang namanya merawat kebinekaan, yang namanya Pancasila itu sebagai pondasi hidup kita. Ini mesti dirawat dengan baik, dan salah satu cara merawatnya adalah dengan memberantas ormas-ormas yang memiliki paham yang ekstrim di negara ini. Jangan dianggap main-main. Nah, di mana-mana pergerakan-pergerakan massa itu tidak pernah dimulai dari gerakan-gerakan besar. Jadi yang namanya gerakan perubahan di dunia ini, apalagi kalau sudah bicara revolusi, itu selalu dimulainya dari angka-angka kecil. Jadi dia bergerak bak bola salju dan itu dianggap biasa oleh pemerintah ataupun aparat awalnya. Dan pada akhirnya kalau dia sudah besar, sudah kita akan digulung. Oleh karena itu sebelum kita digulung, maka sebaiknya mereka digulung lebih awal. Itu rumusnya. Kecuali memang kita ini hanya mau disibukkan untuk mengurusi orang-orang seperti ini, sampah-sampah NKRI yang saya maksudkan dari awal, atau sampah-sampah peradaban. Karena di mana ada ormas-ormas seperti ini dominan di sebuah negara, maka yakini negara itu akan terpuruk, negara itu akan miskin. Nah, lihat sana Timur Tengah, kalau tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang ini dinamakan dengan agama. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini pasti perdebatannya masih wilayah ideologi negara, masih bicara soal perbedaan-perbedaan fikih. Padahal semua itu kalau kita mau maju, kita harus selesaikan itu. Dan soal ideologi, saya kira tahun 1945 ketika NKRI ini dimerdekakan sudah selesai itu. Kita membahas persoalan ideologi, yaitu Pancasila. Makanya kalau hari ini ada yang berani mengotak-atik itu, maka yakini saja bahwa itu adalah tindakan yang mengarah pada tindakan makar. Dan saya kira jelas aturannya, orang yang mau melakukan tindakan makar, hukumannya apa. Nah, cuma kan kepolisian ini kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan. Nanti ada masalah baru kerasa kerusuk mengklarifikasi kanan kiri. Kapolri harus tegas. Jadi jangan percaya dengan klarifikasi orang ini, karena pasti yang dilakukan ini adalah kamuflase. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Ini namanya jurus kunyut melempar buah. Jurus pendekar 212 Wiro Sableng.
yang besok mau reuni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.